Pelatih Timnas Indonesia John Hartman dijamin bahagia saat ini, sebab winger Timnas Indonesia Emiliano Jonathans tampil apik saat sang klub Excelsior Rotterdam menghadapi AZ Alkmaar dalam lanjutan Eredivisie 2025-2026. Emiliano Jonathans mencetak gol debut untuk The Crawlingers, julukan Excelsior Rotterdam, di laga tersebut. Excelsior Rotterdam melakoni laga tandang ke markas AZ Alkmaar di Stadion EFAS Alkmaar, Kamis dini hari WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga tunda pekan ke-12 Eredivisie 2025-2026. Tuan rumah AZ Alkmaar mencetak gol lebih dulu lewat Troy Parrott pada menit ke-65. Excelsior Rotterdam baru berhasil membalas gol tersebut pada menit ke-81 lewat sontekan Emiliano Jonathans usai memanfaatkan umpan Mike van Dunen. Menariknya, Emiliano Jonathans baru dimainkan Ruben Den Uyl pada menit ke-79. Winger 21 tahun itu dimainkan untuk memecah kebuntuan lini serang Excelsior Rotterdam. Benar saja, belum ada 5 menit di lapangan, Emiliano Jonathans berhasil menjawab kepercayaan pelatih dengan mencetak gol penyeimbang. Gol ini sekaligus menjadi gol debutnya bersama Excelsior. Tentu gol tersebut menjadi hal positif bagi Emiliano Jonathans. Diharapkan ex-pemain Vitesse Arnhem itu dapat terus memberikan kontribusinya bersama Excelsior Rotterdam. Era baru perlengkapan olahraga skuad Garuda Timnas Indonesia segera dimulai dengan pengumuman mitra resmi yang sangat dinantikan. Otoritas tertinggi sepak bola Indonesia menjadwalkan peresmian kerjasama aparel ini pada Jumat siang mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipastikan memimpin langsung prosesi pengenalan mitra teknis yang akan menyuplai seragam pemain. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman juga akan menampakkan diri dalam acara yang dimulai pukul 13.30 WIB. Spekulasi mengenai siapa pemenang tender aparel ini telah membanjiri berbagai platform media sosial dalam beberapa hari. Nama Kelme mencuat sebagai kandidat paling kuat yang diprediksi akan menjadi penyedia perlengkapan resmi skuad Merah Putih. Jenama asal Spanyol tersebut memiliki reputasi global yang sangat mentereng di kancah sepak bola internasional sejak lama. Nantinya, aparel baru yang diumumkan Jumat besok akan mengayomi kebutuhan jersey sepak bola maupun futsal secara sekaligus. Ujian pertama bagi jersey baru dan pelatih John Hartman akan tersaji dalam ajang internasional dalam waktu dekat. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang rencananya akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Maret. Ajang ini menjadi panggung perdana bagi John Hartman untuk meracik strategi terbaiknya di hadapan pendukung setia Garuda. Pemain keturunan Timnas Indonesia, Pascal Struijk, bicara kemungkinan dinaturalisasi usai John Hartman ditunjuk PSSI sebagai juru taktik skuad Garuda. Sayangnya, belum ada ambisi bagi pemain Leeds United tersebut memperkuat Timnas Indonesia. Pascal Struijk menjelaskan dirinya masih ingin memperkuat tim nasional Belanda. Hingga saat ini, pemain kelahiran 11 Agustus 1999 itu belum pernah membela Belanda senior. Pascal Struijk tahu betul banyak yang menginginkannya membela Timnas Indonesia. Tetapi untuk saat ini masih belum berminat. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka sangat ingin saya ke sana, kata Struijk. Lebih dari itu, untuk saat ini sang pemain punya fokus lain, yaitu membuat Leeds United tetap bertahan di Premier League alias kompetisi kasta tertinggi Inggris. Meski begitu, Pascal Struijk sangat menantikan panggilan membela tim nasional Belanda. Menurutnya itu menjadi salah satu impiannya. Bermain untuk tim nasional Belanda masih selalu menjadi impian bagi saya. Itu tergantung pada bagaimana performa saya di lapangan, pungkasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Timnas Indonesia tampil maksimal di FIFA Series 2026. Ajang ini akan dilaksanakan pada bulan Maret dan diikuti oleh Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Bermain di Jakarta tentu harapan tinggi akan diberikan oleh supporter Timnas. Apalagi ada John Hartman yang akan debut dan menunjukkan racikan perdananya di pertandingan. Skuad Garuda tentu akan datang dengan ambisi tinggi setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Hadirnya Hartman menjadi daya tarik tersendiri karena membawa ekspektasi tinggi. Erick menjelaskan bahwa ajang ini akan memberikan banyak manfaat untuk Timnas Indonesia. Mereka akan berhadapan dengan tim-tim dengan permainan yang berbeda. Ini jadi sarana yang tepat untuk menguji komposisi yang akan disiapkan di skuad Garuda. Apalagi lawan yang datang cukup kuat dan bermain di kandang bisa meningkatkan motivasi tim.
Pemain menjadi terbiasa dengan pertandingan tensi tinggi dan berusaha untuk menemukan chemistry. Mental jadi syarat utama karena mereka sedang menatap Asian Championship 2026 dan Piala Asia 2027 mendatang. Taktik Hartman juga akan diuji dengan pertandingan yang akan dihadapi nanti. Bagi Hartman, dia akan mendapatkan pertandingan yang bagus di bulan Maret nanti. Dia berharap ini jadi momen tepat untuk kebangkitan Timnas Indonesia. Dengan skuad yang ada saat ini, Timnas akan datang dengan era baru dan siap mendapatkan hasil terbaik. Pelatih kepala baru Timnas Indonesia, John Hartman, menyebut melatih skuad Garuda merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Hartman berambisi membawa Timnas Indonesia naik level, yakni lolos ke Piala Dunia 2030. Target tersebut menjadi sangat monumental karena edisi 2030 bertepatan dengan perayaan 1 abad turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Hartman membawa semangat pembaharuan ini tepat setelah Indonesia dipastikan gagal meloloskan diri ke putaran final Piala Dunia 2026. Ini tanggung jawab besar. Saya senang melihat orang tumbuh berkembang sebagai guru, siap naik ke level berikutnya, kata Hartman. Dalam jumpa pers di Jakarta pekan lalu, Hartman memaparkan langkah pertamanya tidak dimulai dari aspek teknis di lapangan, melainkan melalui pendekatan psikologis. Pelatih 50 tahun itu memilih untuk mendengarkan perspektif para pemain senior, termasuk Jai Ides dan kawan-kawan, mengenai perjalanan mereka selama kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu. Dia berkomitmen untuk mendengarkan dan memahami akar masalah sebelum mengambil tindakan strategis guna memastikan Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun ini bukanlah sosok baru di dunia sepak bola, terlebih di level tim nasional. Resmi dikontrak PSSI pada 3 Januari 2026, Hartman membawa portofolio mentereng yang bagus. Indonesia menjadi tim senior kelima yang ditanganinya, menyusul kesuksesan bersama Timnas Putri Selandia Baru, Timnas Putri Kanada, Timnas Putra Kanada, hingga klub Toronto FC. Prestasi yang paling mengesankan adalah saat dia membantu meloloskan Timnas Putra Kanada ke Piala Dunia 2022. Itu merupakan kelolosan perdana Kanada usai absen selama 36 tahun sejak debut mereka pada 1986. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, belum lama ini mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan 2 pemain naturalisasi berposisi penyerang. Thais Dalingga sempat jadi nama paling panas, namun sang pemain belum dipastikan bakal membela skuad Garuda. Selain Dalingga, ada 1 penyerang lagi yang kini sedang gacor. Ia adalah Miljan Manhoef yang justru bisa pas untuk memenuhi kebutuhan Hartman. Jika diproses, Miljan Manhoef bakal melengkapi lini serang Timnas Indonesia. Pemain yang berkarir di Stoke City ini bisa tampil di sayap kanan atau kiri. Miljan Manhoef adalah pemain yang lahir 3 Januari 2002. Artinya usianya kini masih 22 tahun yang membuatnya jadi potensial. Manhoef mengawali karir sepak bolanya di Belanda dengan bergabung Akademi Zeeburgia, AFC Youth, hingga Vitesse. Bersama Vitesse, ia akhirnya berkembang dan masuk tim senior pada tahun 2020. Bakatnya kemudian kecium klub Inggris, Stoke City. Tercatat Manhoef sudah tampil 6 pertandingan di semua kompetisi dengan sumbangan 3 gol serta 1 assist. Adapun pemain 22 tahun ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sebab kakeknya adalah orang Indonesia. Bahkan Manhoef juga menyertakan bendera merah putih di bio Instagram. Nah, melihat potensinya yang sedang bagus di lini serangnya, ia bisa pas dengan kebutuhan Sintayong saat ini yang ingin menambah penyerang di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman dijamin bahagia saat ini, sebab winger Timnas Indonesia Miliano Jonathans tampil apik saat sang klub Excelsior Rotterdam menghadapi AZ Alkmaar dalam lanjutan Eredivisie 2025-2026. Miliano Jonathans mencetak gol debut untuk The Crawlingers, julukan Excelsior Rotterdam, di laga tersebut. Excelsior Rotterdam melakoni laga tandang ke markas AZ Alkmaar di Stadion EFAS Alkmaar, Kamis dini hari WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga tunda pekan ke-12 Eredivisie 2025-2026. Tuan rumah AZ Alkmaar mencetak gol lebih dulu lewat Troy Parrott pada menit ke-65. Excelsior Rotterdam baru berhasil membalas gol tersebut pada menit ke-81 lewat sontekan Miliano Jonathans usai memanfaatkan umpan Mike Van Dunen.